Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana powernya? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ الإمام الشيخ Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi Summa ila Sahib Syarha Ilm Al-Bijri Summa ila Sahib Syarha Ilm Ad-Dasuki Summa Hadratul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas tentang sifat qudrat dan iradat, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada 76 ya. Wabil jumlah fadzalika takdirul fasidi yuaddi ila takhliti al-azim la yabqa ma'ahu syai'un minal imani wala syai'un minal aqliyati aslan. Dari yang lalu kita bahas, kesimpulannya pengandaian yang salah semacam itu mengarahkan pada kesalahan besar yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dan hukum-hukum akli sedikit pun. Ini gambaran kalau iradah menciptakan sesuatu yang mustahil. Andai ada akal, ada orang punya akal, akalnya mengatakan bahwa Allah itu bisa saja menciptakan sesuatu yang mustahil,
maka digambarkan seperti Allah pensiun. Hah? Mungkin Allah bisa mempensiunkan dirinya sendiri, terus diganti yang jadi Tuhan Udin aja dah. Bisa? Hah? Maka dikatakan orang yang punya pengandaian seperti itu, pemikiran seperti itu, mengatakan Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang mustahil, maka pada dirinya itu tidak menyisakan keimanan, bahkan nggak menyisakan hukum-hukum akli sedikit pun. Coba kerontok semuanya tuh, gara-gara pola pikirnya salah, maka keimanannya rontok. Jadi ilmu akidah sama ilmu tauhid, ilmu kalam itu beda. Kalau akidah itu prinsip-prinsip keyakinan dalam agama. Semua agama itu punya prinsip. Kristen punya prinsip, Buddha punya prinsip, Hindu punya prinsip. Semua agama itu punya prinsip keyakinan, keimanan. Lah, ilmu tauhid, ilmu akli itu bagaimana prinsip tadi itu ditemukan kebenarannya, gitu loh. Maka ilmu ini mengantarkan kita memahami kebenaran akidah yang kita pelajari. Sementara di semua agama nggak punya ilmu ini, nggak punya ilmu yang mengantarkan mereka memahami kebenaran akidah mereka. Mereka cukup meyakini, udah yang penting yakin aja, gitu loh. Makanya apabila orang Islam punya akidah, Pak, ngerti sifat 20, apal sifat 20, tapi nggak ngerti buktinya, masih sama keyakinannya dengan orang-orang di luar agama Islam, gitu. Apa bedanya, gitu loh, punya keyakinan tapi nggak ngerti benarnya keyakinan itu, gitu maksudnya. Makanya kita belajar kitab ini untuk apa? Untuk mengantarkan kita menemukan kebenaran dari keyakinan yang diperintahkan agama, gitu. Kalau cuma yakin doang, lah kenapa masih bedanya apa intinya dengan orang-orang di luar Islam? Bahkan ulama mengatakan orang yang hafal sifat 20 tapi dia ikut-ikutan, nggak ngerti dalil, imannya mukhtalif, imannya diperselisihkan. Satu kelompok mengatakan kafir, satu kelompok mengatakan sah tapi berdosa besar, gitu loh. Kan repot ini. Maka yang paling aman, iman itu ya punya keyakinan dan punya dalil kebenaran dari keyakinan tersebut. Maka diantarkanlah kitab ini mengantarkan kita kepada mendalili, membuktikan kebenaran. Bahkan ini kitab mengantar kita pada mendapat kenikmatan yang luar biasa. Ketika seseorang kok bisa mendapatkan kebenaran yang diyakini, betapa nikmatnya keyakinan itu. Coba ente yakin sesuatu tapi nggak ngerti benernya, gimana coba? Mau pindah nggak boleh, nggak pindah hatinya ragu, bimbang. Tapi dengan kitab ini kamu diantarkan sebuah keyakinan yang kamu menghilangkan semua keraguan kamu, menghilangkan semua kebimbangan kamu, hingga mendapatkannya kita pada kenikmatan ilmu pengetahuan tentang kebenaran ajaran, kebenaran akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau akidah itu bukan hasil berpikir, bukan. Akidah itu Nabi yang menentukan, Quran hadis yang menentukan. Iman Allah, iman Rasul, iman Nabi, iman hari akhir, itu bukan akal yang mikir kan. Udah langsung info dari Allah dan Nabi, udah nggak ada akal mikir, nggak ada. Lah dari semua info itu kamu mau menemukan kebenarannya, maka dengan ilmu ini kita dihantarkan menemukan
kebenaran akidah yang kita pelajari gitu. Jadi orang yang akalnya nggak waras, akalnya nggak normal, apalagi sampai mengatakan Allah itu kuasa menciptakan segala sesuatu, bahkan yang itu sama saja akalnya nggak waras, sama saja nggak punya akal gitu. Wali khafa'i hadzal makna ala ba'dil aghbiya'i minal mubtadi'ah sarraha binaqidi dzalika fana qala an Ibnu Hazm annahu qala fil milali wan nihal innahu ta'ala qadirun ayyattakhidha waladan id law lam yaqdir alaihi lakana ajizan. Syuf nih, ini dengerin. Karena begitulah, karena pemikirannya begitu, samarnya pemahaman ini bagi sebagian orang bodoh dari golongan ahlul bid'ah. Secara terang-terangan ia menyatakan kebalikannya. Jadi apa yang kita yakini itu dia meyakini kebalikannya. Kemudian mengutip pendapat dari Ibnu Hazm nih, yang ada dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, beliau menyatakan nih, sesungguhnya Allah mampu untuk menciptakan anak, untuk bisa beranak, untuk mengeluarkan anak bagi dirinya, sebab andaikan Allah tidak mampu melakukannya, niscaya zat Allah lemah. Coba, siapa namanya? Ibnu Hazm. Fuqaha, ahli fikih, kitabnya banyak, dibaca di mana-mana, tapi nggak dibangun akidah yang benar, hingga mengatakan Allah itu maha kuasa, hingga kuasa bikin anak. Kalau nggak bisa Allah bikin anak, berarti coba itu sama aja berarti Tuhan juga bisa pensiun. Nanti bikin anak, terus Tuhannya pensiun, yang lanjutin begitu. Gimana coba? Lah bedanya apa dengan kita kalau begitu? Dinasti. Coba. Ini nggak menyisakan akal sama sekali. Ngomongnya ahli akal ini. Ulama ahli fikih. Makanya kalau sudah bukan ahlinya itu jangan ikut-ikut ngomong, maksudnya. Kalau ngomong ya begini ini jadinya. Fandur ikhtilal al-aqli hadal mubtadi' kaifa ghafala amma yalzamuhu ala hadhihi al-maqalati asyani'ah min al-lawazimi allati la yadkhulu tahta waham. Lihatlah kerancuan, kerusakan pikiran, akalnya orang-orang ahli bid'ah. Bagaimana ia lalai dari konsekuensi yang ditetapkan berdasarkan pendapat keji ini, yang akan masuk pada waham atau prasangka-prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa fatahu annal ajza innama yakunu law kana qasuru jaa min nahiyatil qudrah, amma idza kana li adami ta'alluqil qudrah fala yatawahhamu aqilun anna hadza ajzun. Dan bagaimana ia tidak memahami bahwa ketidakmampuan Allah hanya terjadi bila muncul dari arah sifat kudratnya. Adapun bila ketidakmampuan itu karena tidak adanya hubungan sifat kudrat pada suatu objek, maka orang berakal tidak akan salah sangka
bahwa hal itu merupakan ketidakmampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadinya kudratnya disalahkan gitu loh. Ketika tidak mampunya memunculkan sesuatu, bukan jadi kudratnya yang lemah, bukan mengurangi kesempurnaannya kudratnya Allah gitu loh. Maksudnya melihat yang diadepin ini apa gitu loh. Kudrat itu sifat yang tetap, sifat yang sempurna. Jangan sampai pikiran kita jadi menisbatkan ada kekurangan dalam sifat kudratnya Allah. Kalau mengatakan Allah itu nggak mampu menjadikan sesuatu itu apa yang dihadapinnya dulu gitu. Kalau sesuatu yang dihadapinnya itu perkara jaiz, maka mustahil kalau sesuatu itu tidak mampu dijadikan, maka itu menunjukkan makna ajiznya Allah gitu loh. Kalau sesuatu yang wajib dan mustahil, ya nggak bisa menampakkan ajiznya. Dari mana arah ajiznya? Udah perkaranya aja wajib, sesuatu yang barangnya udah ada, bagaimana barang ada mau dijadikan? Satu lagi apa? Barangnya nggak bisa adalah bagaimana dua perkara ini mau diciptakan. Wa dzakara al-ustadz Abu Ishaq al-Asfarani anna awwala man akhadha minhu hadzal mubtadi' wa asya'uhu dzalika bihasabi fahmihim ar-raqiqi min qissati Idris. Nah, ini awalnya dari sini nih. Ustadz Abu Ishaq Asfarani menyebutkan sungguhnya sumber pertama kali yang diambil dari ahli bid'ah ini, dari golongan mereka yang rusak pikirannya itu dengan memahami sesuatu yang ruwet, adalah dari kisahnya Idris alaihi wassalatu wassalam wa nabiyuna afdhalus salatu wassalam, khaitu ja'ahu iblisu fi surati Adam. Ini kisahnya ketika kisah Nabi Allah Idris didatangi iblis dalam rupa manusia. Wa huwa yukhitu wa yaqulu fi kulli dakhalatil ibrat wa kharjatiha subhanallah walhamdulillah. Dan iblis itu mendatangi Nabi Idris ketika sedang keadaan beliau sedang menjahit sesuatu, dan setiap jarum yang dikeluarkan dan dimasukkan beliau membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Nabi Idris tuh gak pernah putus dari memuji Allah dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ahu biqishrati bayda, maka iblis datang dengan membawa cangkang telur, kulitnya apa, wadahnya telur, cangkangnya nih. Faqala lahu, maka iblis berkata pada Nabi Allah Idris, Allahu ta'ala yakdiru ayyaj'ala dunya fi hadhil qasrah. Nabi Idris, saya mau nanya nih, kan Allah itu maha kuasa gitu. Apakah Allah itu kuasa menjadikan dunia yang gede ini masuk ke dalam cangkang telur? Coba. Ini awalnya dari kisah ini nih, penyebab muncul pemikirannya para ahlul bid'ah yang baca kisah ini tapi nggak ngaji tauhid. Mesti somplak pikirannya, mesti rusak pikirannya. Terus faqala lahu fi jawabihi, Nabi Idris jawab nih,
Apa jawab Nabi Idris? Allahu ta'ala qadirun ayaj'ala dunya fi sammi hadal ibrad. Hah? Kok cangkang telur, kata Nabi Idris. Allah itu mampu menjadikan dunia masuk ke dalam lubang jarum ini. Cangkang telur masih gede kan, segini cangkang telur. Lubang jarum. Hah? Kan Nabi Idris ketika itu masih bawa jarum, megang jarum. Nabi Idris, Allah itu kuasa masukin dunia ke dalam, jangankan ke cangkang telur, ke lubang jarum juga mampu. Wa nakhasa ikhda ainaihi fasara a'war. Dan ngomong begitu itu nunjukin jarumnya sambil dicolokin ke matanya iblis. Nih gitu. Mampu masukin dunia ke dalam lubang jarum sampai dicolok matanya. Maka iblis matanya buta. Khilaf tuh yang kanan atau yang kiri. Ini kalau ente kok ketemu sama orang yang sama begitu, ini lagi megang apa? Colokin. Faqala wa hadza wa imla yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad dhahara wa antashara duhuran la yuraddu. Kata Imam Abu Ishaq, beliau berkata, meskipun kisah ini tidak diriwayatkan oleh Rasulullah, kisah Israiliyat berarti ini kan ya, namun telah masyhur dan tersebar luas dengan kemasyhuran yang tidak terbantahkan lagi, gitu. Walaupun kisahnya bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tapi kisah ini sudah beredar sejak zaman Bani Israel terus ke nabi sampai sekarang ini, gitu loh. Ini udah begitu masyhur cerita tersebut. Qala wa qad akhadha Abu Hasan al-Asy'ari min jawabi Idris alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ajwibatan fi masaila katsiratin min hadzal jinis. Kata Abu Ishaq, Imam Abu Hasan al-Asy'ari telah mengambil berbagai jawaban dari banyak permasalahan yang sejenis dari jawaban Nabi Idris tersebut. Jadi banyak nih masail-masail yang diajukan ke Imam Asy'ari yang pertanyaannya serupa dengan pertanyaannya Iblis, dan semua dijawab tuntas sama Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Wa awdaha hadal jawab, maka beliau menjelaskan tentang jawaban ini. Faqala in arada sa'ilu anna dunya ala ma hiya alaihi wal qasrah ala ma hiya alaihi falam yakul ma ya'il. Kalau si penanya itu menghendaki dunia tetap keadaannya gede dan cangkang telur keadaannya kecil, maka yang menanyakan sesuatu itu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Mustahil. Coba meja ini yang gede, tolong masukin ke dalam gelas. Coba ente pikirkan caranya gimana biar bisa masuk. Bisa? Mungkin? Gereji itu. Namanya bukan meja lagi dong. Jadinya bubuk meja jadinya dong. Bukan meja dong jadinya. Jadi kalau meja yang gede ini mau dimasukin ke yang kecil, hukumnya apa? Nah, kalau Tuhan bisa nggak?
Namanya aja mustahil, sesuatu yang tidak mungkin yang diciptakan oleh Allah yang mungkin terjadi gitu. Yang tidak mungkin ya nggak bisa diciptakan, namanya aja tidak mungkin kalau Tuhan mau bisa, nggak waras akalnya gitu, mesti akalnya konslet, mesti akalnya rusak. Jadi kalau si penanya itu maunya dunia yang gede dimasukkan ke cangkang yang kecil, maka itu hukumnya mustahil. Fa innal ajsama katsiratan yastahilu an tatadakhala wa takunu fi haizin wahid. Maka jisim yang gede gitu loh. Gede itu berarti banyak isinya gitu kan. Yang namanya gede itu banyak. Kalau kecil sedikit isinya. Beras 1 kintal sama beras 1 kilo. Banyak mana isinya? Gede mana barangnya? Gitu loh. Jadi yang disebut gede pada jisim itu gede maknanya banyak kalau kecil. Nah, barang yang gede yang isinya itu banyak mustahil masuk dan berada dalam tempat yang kecil. Ini mustahil. Akal yang waras nggak akan bisa menerima, nggak bisa membenarkan kejadian tersebut gitu loh. Wa in arada annahu yusakhiru dunya qadral qasrah wa yaj'alu fiha wa yakabbirul qasrah qadra dunya wa ja'alu dunya fiha fali umri Allahu ta'ala qadirun ala dzalika wa ala akbari minhu. Tapi kalau ini ngomong begini, Allah bisa enggak? Kok Nabi Idris jawabnya bisa? Itu maksudnya Allah itu bisa mengecilkan dunia sampai sekecil cangkang telur gitu. Atau Allah bisa membesarkan jarum segede dunia gitu loh. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa dong. Kalau masalah bikin gede atau kecil, Allah mampu bikin dunia nggak terbatas. Allah bisa bikin cangkang telur Allah bisa bikin jarum yang nggak maka Allah mampu mengecilkan dunia atau membesarkan jarum. Terus beres, selesai. Jadi masalahnya. Kalau yang seperti itu, maka itu namanya perkara jaiz, gitu. Bukan perkara mustahil. Bahkan Allah mampu bikin yang lebih hebat dari itu, gitu loh. Kayak orang Arab begini. Sayyidina Umar itu masuk Islam, kata sahabat-sahabat Nabi masa itu nih. Kalau onta bisa masuk botol, saya percaya. Onta masuk botol kan sesuatu yang gitu. Nah, tapi kalau ontanya dikecilin atau botolnya kan sama aja bisa. Jadi Allah mampu menjadikan yang lebih dari itu, gitu loh. Qala ba'dul masyayikh wa inna ma lam yaksil Idris, adapun Nabi Idris kok tidak memerincikan, enggak mentafsilkan gitu loh. Enggak menjelaskan kepada iblis tentang seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jawabannya hakadha, yang seperti tadi itu, li'anna sa'ila muta'annid
Karena yang bertanya itu apa? Songo. Yang bertanya itu orang yang kurang ajar gitu. Yang bertanya itu orang yang tidak bisa menerima kebenaran gitu. Yang bertanya itu nggak mau menerima kebenaran lah. Dijelasin ngapain? Ente tahu nih, ada orang datang ahli ngeyel mamanya, nanya sama ente mau jelasin gitu dengan kesabaran. Nabi colok doang sama Nabi, bagaimana? Kenapa? Karena tahu iblis itu nas gitu loh. Kalau selain iblis, ya mungkin ente masih jelasin walaupun tukang ngeyel. Ini iblis udah nas, nggak mungkin menerima Mustahil bener. Ya mustahil jadi orang bener. Mustahil apa? Aridi gitu. Colok aja udah, ngapain repot-repot. Walihada aqabahu ala hadza su'al binajzil ain wa dzalika uqubatu kulli sa'ilin mitlah. Sebab itulah beliau menghukumnya dengan menusuk matanya iblis. Itulah hukuman untuk orang-orang yang bertanya seperti itu gitu. Itu masanya Nabi Idris, bukan sekarang. Kalau sekarang ya bahaya nanti begitu bisa. Jadi ini dengan sebab cerita ini dan tidak mengerti penjelasan Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka meyakini itu nggak dengar kisah Nabi Idris. Allah itu bisa bikin sesuatu yang mustahil. Dunia yang gede aja bisa dimasukin ke lubang dalam, kalau Allah mau bisa aja. Itu loh. Jadi kisah ini membangun pikiran-pikiran ahli bid'ah itu menjadi tambah bid'ah gitu loh. Pemikiran orang yang nggak pernah ngaji wajib mursal jaiz tambah tersesat. Gara-gara baca kisah-kisah seperti ini tanpa dijelaskan oleh ahlinya. Lah ketika Imam Asy'ari udah angkat bicara, oh begitu maksudnya, nyambung, baru nyambung kan. Andai nggak ada penjelasan bagaimana? Lah kita kan Nabi Idris ini waras apa enggak? Terus begitu sih. Kalau ngomong nggak waras, kan Nabi nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi menerangkan sesuatu yang mustahil gitu loh. Kayak Nabi Musa minta kepada Allah pengen dilihatkan kepada dirinya. Yang minta siapa tuh? Kalau melihat Allah sesuatu yang mustahil, nggak mungkin Nabi Musa minta. Masa Nabi minta yang mustahil? Geblek apa? Nabi Musa itu waras apa enggak ya gitu? Masa ada mustahil di? Berarti kalau itu bukan mustahil, pantas diminta oleh seorang Nabi gitu dong. Iya, ente juga pantas. Karena ada tuntunannya, maka ente jadi boleh. Lah, yang namanya ru'yatullah gimana coba? Gimana? Beda kelas. Beda kelas. Ru'yatullah itu begini, bukan melihat mata melongot adep-adepan, bukan. Kan mukhalafah. Nah, yang dimaksud kalimat ru'yah itu yang lebih jelasnya apa? Tambahnya pemahaman tentang Allah gitu. Di dunia kita mengenal Allah dengan 20 sifat. Sifat Allah berapa? Enggak terbatas. Maka di akhirat nanti Allah mampu menambahkan pengetahuan kamu dengan mengenal sifat Allah
yang banyak tadi, gitu loh. Hari ini ditambah satu sifat, besok satu sifat lagi, lusa. Karena di surga nanti kamu nggak terbatas. Dan ada orang yang diperlihatkan kepada Allah pagi sore. Siapa itu? Para nabi, para aulia Allah. Di surga dia melihat Allah pagi. Ada yang lihatnya tiap lebaran setahun sekali. Ada yang lihatnya tiap Jumat. Ada yang lihatnya tiap sekian bulan. Beda-beda nih, sesuai dengan amal yang dia kerjakan di dunia. Nah, yang dimaksud ru'yah di situ Allah menambahkan pemahaman tentang Allah, bukan melihat hakikat Allah gitu. Memahami Allah bertambah. Bertambah gitu maksudnya. Kalau hakikatnya Allah tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Gitu maksudnya. Seperti halnya ginilah, kalau kamu kok dilihatkan Allah, ngelihatnya Allahnya langsung, itu aja. Sama kamu kayak tiap hari lihat Monas, itu lagi. Bosan? Lah ya bosan, masa? Lama-lama diremehin. Doang. Gitu. Sama kayak orang Arab lihat Ka'bah. Ente dari sini nih lihat Ka'bah sampai sono nangis. Orang Arab. Apa begitu aja. Lah, yang dimaksud ru'yatullah itu tambahnya pemahaman, gitu loh. Dan sifat kesempurnaan Allah enggak maka Allah mampu terus menambahkan kamu tahu, tambah tahu. Lah, yang namanya tambahnya ilmu bagi orang-orang yang merindukan Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Hingga mereka ketika diputus oleh Allah, nggak lagi ru'yatullah, nggak melihat Allah, mereka di surga, kata mereka apa? Ya Allah, tuker aja, saya nggak usah di surga ya Allah. Saking nikmatnya melihat Allah, saking nikmatnya dapat pemahaman tambah tentang mengenal Allah. Kayak gini dah, para raja-raja itu punya harta, tahta, wanita, semua punya nih. Makan enak, pakaian enak. Tapi dia nggak punya kenikmatan seperti kenikmatan yang didapatkan oleh para ulama. Raja-raja punya kenikmatan nih, tapi ulama, andai raja tahu nikmat yang dirasakan para ulama, tuker kata raja. Lu sini, gua yang di situ, gitu. Saya raja itu nggak bisa merasakan nikmat yang dirasakan oleh, gitu loh. Makanya di surga nanti nikmat yang paling utama apa? Tambahnya ilmu. Kalau nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat wanita, nikmat itu biasa, udah nggak jadi hal yang hebat. Di dunia kamu juga merasakannya, cuma di sana lebih enak gitu doang, ya kan? Namanya enaknya enak fisik juga, enak jasmani gitu loh. Nah, tapi kalau ini enaknya enak ruhani gitu. Yang ruhani itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari situ, hingga nggak mau ditukar deh sama yang lain deh. Gambarannya apa ya? Gambarannya ente setiap hari biasa naik mobilnya Alphard, Lamborghini, kadang naik pesawat, kadang naik helikopter. Tiap hari itu aja yang ente dapat ini. Kok tiba-tiba ente diboncengi naik sepeda? Apa rasanya? Ini naik apa sih saya?
Udah nggak betah, pengennya apa? Turun. Nah, orang-orang yang ahli surga, dia diputus dari melihat Allah, dimasukkan ke surga, nikmat surga jadi nggak enak kata dia, gitu loh. Ya begitu. Apa sih kok begini? Coba, itu gambarannya begitu gitu loh. Biasa dapat sesuatu yang indah, nikmat, tiba-tiba kok anjlok. Surga dianggap anjlok coba. Nah bagi ente surga itu puncak. Bagi mereka surga. Coba. Itu indahnya ru'yatullah gitu loh. Indahnya dapat tambahnya pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kamu di dunia lah. Ente dari mulai belajar sifat wujud, oh ya Allah, kenal kita, masya Allah, gitu loh, indah gitu loh. Kenal sifat bako, oh Allah itu mukhalafah, tambah wahdaniyah, masya Allah, ternyata Allah itu begini. Itu hati dapat kenikmatan gitu loh. Kenal kudratnya Allah, iradahnya Allah, tertambah kenal ilmunya Allah, masya Allah, maha kuasa Allah, gitu loh. Ini nanti yang 20 itu sudah nikmat, ditambahkan lagi untuk kamu kenikmatan yang dari situ, gitu loh. Nah itu makanya banyak orang yang ngaji sama saya begini, Beb, saya habis ngaji sama antum, cara pandang saya sekarang beda, sikap saya sekarang beda. Memang itu tujuannya ngaji ini, gitu loh. Jadi berdampak dalam cara pandang, berdampak dalam cara pemikiran, berdampak dalam bersikap, itu begitu yang dituju begitu. Makanya dulu zamannya Imam As-Sanusi nih, kalau habis sholat asar di masjidnya, semua apal-apalan baca kitabnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa bacanya? Apa? Annal hukmal akli yanhasiru fi salahati aqsam al-wujub wal isalah wal jawaz wal wujub mala yata'aqalu fi dzat bi adami. Itu apal-apalan sampai akhir tiap habis asar. Makanya di zaman itu agama Islam hidup. Kenapa? Karena cara pandang orangnya beda, sikapnya beda, gitu loh. Karena ini betul-betul mendasari agama. Ketika agama kamu didasari ini, sikap kamu beda, cara pandangnya beda, cara ngomong gitu. Ketika orang sudah nggak punya pemahaman ini, ya rusak. Kiai kemarin di Tegal ada hallnya Kiai Ubaidah, Kiai Asmawi, datang dia bawa kitab di rumah, dikasih waktu lagi, wah habis. Ente nih kiai-kiai semuanya pada salah kurikulum semua ngajari murid kamu. Kenapa kiai? Ente nggak bisa nyentak murid kayak saya. Nggak bisa nyentak murid kayak saya. Coba guru-guru saya lihat, dia ngajarin saya mencetak murid jadinya kayak saya nih. Itu kurikulumnya bener. Nah ya bener. Mana ada bisa nyetak orang kayak Kiai Asmawi lagi? Kenapa? Karena dari awalnya diajarkan akidah, ngerti fikih, baru naik lagi kitab hadis, naik kitab tafsir, puncaknya baru tasawuf. Begitu dong. Ini belum apa-apa, fikih tasawuf. Ada lagi nahwu tafsir. Nahwu tasawuf. Itu salah kurikulum semua kata Kiai. Kamu nggak akan bisa mencetak murid yang benar, nggak bisa. Dimarahin sama Kiai. Makanya akidah ini dikatakan awaluddin, pertama yang diajarkan dalam agama. Dengan ngajarin ini, kamu akan mencetak murid kamu punya pemikiran yang benar, sikap hidup yang benar, jati diri orang Islam yang benar, tampak dari situ nanti, gitu loh. Nah, kalau ada orang ngomong
saya Bib habis ngaji ilmunya saya bisa, ya jadi berarti kamu gitu loh, nangkep berarti kalau habis ngaji ini, ngaji ilmu itu masih utuh Bib, ya berarti otaknya nggak nyambung berarti. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan nggak bisa disimpulkan hingga merubah sebuah pemahamannya gitu loh. Cara pandangnya nggak berubah, nggak bisa bikin kesimpulan. Tapi kalau orang kok bener, cara pandangnya akan berubah, sikap hidupnya akan berubah gitu dari ngaji ilmu ini. Makanya orang yang nggak paham wajib mustahil jaiz terus baca-baca kisah-kisah kayak tadi, ditambah lagi dia nggak pernah megang-megang akidah, ya jadinya pasti akalnya somplak. Kalau sudah akalnya somplak, nanti semua yang wajib dirubah jadi bisa mustahil, yang jaiz jadi bisa wajib, yang mustahil bisa jadi jaiz. Ini rusak dah. Rusaknya sesuatu karena salahnya pemikiran. Jadi dari satu kesalahan nanti ribuan kesalahan muncul tuh, berdampak dari situ. Ya, jadi ini yang harus kita pahami dari sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengenal apa yang disebut sifat kudrat dan iradat bagi Allah. Insyaallah kita nanti lanjut, setelah ini akan bahas sifat ilmu. Ini lebih indah lagi nanti nih, kon bahas lebih jauh lagi. Kalau orang yang ngajinya cuman pengen masuk surga, nggak perlu ini. Ini untuk orang yang sudah pengen masuk surga, surganya VIP lagi gitu maksudnya. Kalau ente cuma pengen masuk surga, ya udah kitab yang kecil-kecil aja cukup, nggak usah gede-gede begini gitu maksudnya. Karena ente pengen tambah kenal Allah, pengen tambah tahu Allah, maka ente akan punya kedudukan yang lebih khusus begitu loh. Nggak cuman mengejar masuk surga. Kalau cuma ngejar masuk surga, cukup apal sifat 20, ngerti dalil ijmal wujudul alam, selesai. Buktinya Allah punya sifat wujud, kita kok sampai mutakaliman wujudu hadhil, selesai. Itu sah iman kamu dan kamu masuk surga. Cuman ya surga-surgaan begitu dah gitu. Kata Imam Sanusi begitu nih. Tapi kalau kamu pengen surga yang VIP, surganya istimewa, ya tambah kenal Allah, tambah ngerti dalilnya, tambah gitu loh. Maka kamu akan diberikan kedudukan yang khusus di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang diridhai Allah, diberi jalan untuk mendapat kebaikan, diangkat kemuliaannya, dijadikan bisa bersama para sholihin, para nabiyin, para mursalin di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana asrabna الله أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين
من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جاد بعض صحبي والحمد للإله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.